Bu, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Reza, ini dengan Ibu siapa saya berdiskusi hari ini? Selamat pagi Mbak, saya Bu Rini Mbak. Halo Ibu Rini, ada yang bisa saya bantu hari ini? Anaknya tidak ikut diajak Bu. Itu dia Mbak, anak saya Bima itu umurnya 15 tahun. Dia nggak mau diajak ke sini, gengsi katanya. Malu kalau dibilang mau disuruh diet. Saya ke sini bawa sertifikat kesehatan dari sekolahnya minggu lalu. Katanya Bima ini masuk kategori obesitas dan saya disuruh konsultasi ke ahli gizi Mbak. Oh, saya sangat mengerti situasinya Bu Nini. Mengajak remaja untuk konsultasi gizi memang seringkali menjadi tantangan karena mereka sedang di fase krisis identitas dan sensitif soal penampilan. Langkah Ibu datang ke sini sendiri sudah sangat tepat karena perubahan besar justru harus dimulai dari rumah-rumah. Mari kita lihat data Bima ya Bu. Mbak tolong dibantu cek ya Mbak. Di sini tercatat tinggi badan Bima 165 cm dan berat badannya 85 kg. Jika kita hitung indeks yang tertua atau IMT-nya berdasarkan umur, posisinya memang berada di atas persentil ke 95 pada kurva pertumbuhan remaja. Secara medis ini sudah masuk kategori obesitas Bu. Apakah Bima punya keluhan fisik akhir-akhir ini Bu? Misalnya sering mudah lelah atau membentur saat tidur? Nah itu Mbak, soal ngoroknya itu dia kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Terus kalau disuruh jalan agak jauh dikit itu aja gampang banget ngos-ngosan dan keringannya itu berlebihan banget. Berbentur dan mudah lelah itu adalah salah satu dampak fisik dari penumpukan lemak, terutama di area dada atau saluran napas. Untuk mencari tahu pemicunya, kita perlu membedah gaya hidup Bima. Coba Ibu ceritakan kebiasaan makannya sehari-hari seperti apa Bu, terutama jajanan dan minumannya. Aduh Mbak, kalau makan sih sebenarnya nasi di rumah porsinya biasa aja ya. Tapi dia itu suka banget jajan sama teman-temannya sepulang sekolah. Hampir setiap hari pesan minuman boba, kopi, dan susu gula aren atau teh manis kemasan gitu Mbak. Kalau makan di luar sih seringnya ayam goreng tepung atau junk food sama gitu. Minuman manis dan fast food ya Bu. Bagaimana dengan kebiasaan Bima di malam hari? Itu penyakitnya Mbak, Bima ini hobi banget main game online di kamarnya sampai jam 1 atau 2 pagi. Kalau udah main game, pasti dia pesan makanan online, seringnya mie instan porsi double atau martabak manis gitu. Kalau saya tegur, dia malah marah dan tutup pintu kamar. Lalu untuk aktivitas fisiknya bagaimana Bu? Apakah Bima suka olahraga? Boro-boro Mbak, hari libur aja dia bisa seharian di kasur main HP. Kalau nggak main HP ya nonton, bergerak cuma ke kamar mandi sama meja makan aja. Baik Ibu ini, terima kasih sudah menceritakan semuanya secara terbuka. Saya bisa merasakan betapa khawatir Ibu, sekaligus betapa menentangnya menghadapi remaja. Dari cerita Ibu, kita bisa menyimpulkan ada 3 masalah utama, yaitu asupan kalori cairan yang tinggi, seperti minuman manis tadi Bu yang dikonsumsi Bima, kebiasaan memilih malam tinggi kalori, dan gaya hidup sedentari. Gaya hidup sedentari itu yaitu gaya hidup yang sangat kurang bergerak Bu. Remaja usia 15 tahun ini sebenarnya sedang butuh kalori besar untuk masa pacu tubuhnya. Namun, kalori yang masuk ke tubuh Bima didominasi oleh gula dan juga lemak jenuh dari junk food dan minuman manis, bukan protein maupun vitamin. Emangnya minuman manis itu ngaruh banget ya Mbak? Soalnya itu dia cuma kayak cairan gitu. Sangat berpengaruh Bu. Minuman seperti boba atau es kopi kekinian itu gulanya bisa setara dengan 8 hingga 12 sendok teh per gelasnya. Gula cair ini sangat cepat diserap tubuh dan langsung diubah menjadi lemak. Karena dengan kurang aktivitas fisik, kalau kebiasaan ini diteruskan, risikonya bukan cuma di berat badan Bu. Ada risiko lain enggak Mbak? Iya, penumpukan lemak berlebih pada remaja bisa menyebabkan resistensi insulin yang merupakan gerbang menuduhnya diabetes tipe 2 di usia muda. Belum lagi risiko darah tinggi, serta secara psikologis, anak bisa menjadi tidak percaya diri atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kita harus mencegah ini sekarang Bu. Aduh, saya sampai merinding mendengarnya. Terus saya harus gimana dong Mbak? Kalau saya keras,
Dia pasti berontak. Tahu sendirilah anak ABG zaman sekarang. Ibu benar sekali. Mau kuliah atau melarang keras remaja biasanya akan berakhir dengan konflik dan mereka malah akan makan sembunyi-sembunyi. Target kita bukan menyuruh Bima dia ketat, Bu, tapi memodifikasi lingkungannya tanpa dia merasa sedang dikekang. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, Bu. Artinya ibu yang mengatur sistem di rumah secara halus. Pertama, bersihkan kulkas dan lemari dapur. Mulai sekarang, jangan sediakan stok instan, Bu, minuman kemasan atau camilan manis di rumah. Kalau barangnya tidak ada, dia tidak bisa memakannya saat lapar malam-malam. Sediakan buah bikin atau yogurt plain. Gimana kalau dia pesan malam-malam, pesan online? Nah, ini langkah kedua, Bu, negosiasi untuk uang saku dan aplikasi. Ibu bisa membatasi uang jajannya atau membatasi saldo e-walletnya, kartu atau m-bankingnya. Jangan tegur makanannya, tapi atur akses finansialnya. Bilang aja sedang ada penghematan keluarga. Bagus juga ya, masuk akal. Membuat sekali, Mbak. Ketiga, terapkan konsep isi piringku untuk seluruh keluarga. Bisa dibuka ya, Bu. Setelah mereka keluarga yang sehat, atur agar separuh piringnya diisi sayur dan buah, seperempat karbohidrat dari nasi, dan seperempat lagi dari protein, yaitu ikan, ayam, telur. Semua anggota keluarga di rumah harus makan dengan pola ini, Bu. Wah, berarti saya sama bapaknya juga harus ikut makan sehat ya, biar bisa jadi contoh. Tepat sekali, Bu. Role model dari orang tua sangat krusial. Keempat, ajakan bergerak yang tidak terasa seperti olahraga. Jangan suruh Bima lari pagi, dia pasti malas, Bu. Ajak Bima beraktivitas yang ada tujuannya. Misalnya, minta tolong dia mencuci motor kesayangannya di akhir pekan. Ibu ajak jalan-jalan ke mall agak lama, tapi hindari makanan di food court ya, Bu. Atau libatkan dalam rapikan rumah. Yang penting dia lepas dari layar gadget dan bergerak. Wah, dia kalau cuci motor sih suka banget ya, Bu. Nanti saya coba deh dia cuci motor, saya suruh 2 kali seminggu. Luar biasa, Bu, itu permulaan yang bagus. Jadi kita sepakat ya, Bu, ini kita coba fokus pada perbaikan lingkungan rumah dulu. Hentikan stok camilan atau minuman manis di rumah, batasi saldo jajan online-nya secara halus, menerapkan isi piringku untuk menu makan keluarga bersama, dan perbanyak ajakan aktivitas fisik seperti cuci motor. Oh iya Mbak, saya catat semua di kepala saya. PR banget memang buat saya sebagai ibu, tapi saya siap demi kesehatan ini. Ibu ini adalah ibu yang hebat karena sudah mau proaktif. Ini proses maraton, Bu, bukan sprint. Lakukan pelan-pelan supaya Bima nyaman ya, Bu. Bagaimana kalau 2 minggu lagi Ibu datang ke sini untuk mengevaluasi apakah strategi ini sudah bisa berjalan di rumah? Boleh Mbak, nanti 2 minggu lagi saya kabari progresnya ya. Syukur-syukur Bima udah mulai kebiasaan. Nanti pelan-pelan saya rayu buat ikut konsultasi langsung dengan Mbak ya. Itu akan jauh lebih baik jika suatu saat Bima mau datang, kita akan fokus ngobrol dari hati ke hati sebagai teman baginya. Tetap semangat Ibu ini, sampai bertemu 2 minggu lagi. Terima kasih Mbak atas masukannya. Ya baik, Bu, selamat jalan ya, Bu, hati-hati di jalan. Mari saya antar.